Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala dan ala nabi lain yang ala shaffil muqaddam. Allah Subhanahu wa taala berselawat dan para malaikatnya berselawat atas orang yang berada di shaf yang pertama. Jadi orang sembahyang berjamaah yang di shaf pertama itu khusus mendapatkan salawat dan daripada Allah dan daripada para malaikat. Wal muadzinu yughfaru lahu mada sautih, dan orang muazzin itu diampuni baginya sepanjang suaranya itu. Wa saddaqahu man sami'ahu min ratbin wa yabisin, dan membenarkan akan dia oleh orang yang mendengarkan suaranya daripada yang basah atau benda-benda yang kering. Menjadi saksi kena di akhirat bahwa si fulan bin sepulan itu pada waktu anu tanggal anu hari anu menjadi muazzin. Jadi saksi kena nang meringankan. Nah kemudian selain daripada itu ada berbagai macam sunnah di dalam azan. Jadi azan itu sunnah sembahyang, sebelum sembahyang. Di dalam azan pun ada sunnah-sunnahnya juga. Di antaranya apa? Tartil. Nah, membacanya tartil, jangan tergesa-gesa, ya kan? Kemudian raf'us shaut, mengangkat suara apabila untuk berjamaah. Apabila untuk diri pribadi sendirian aja itu kada usah nyaring. Santai-santai ya, pelan-pelan aja. Tapi kalau adzannya untuk jamaah maka disunatkan itu nyaring. Kemudian lagi taskinur ra au fathuha, mensukunkan huruf ra atau memfathahkannya fit takbiratul ula. Allahu akbar, Allahu akbar, sukun. Atau difathahkan Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, difathahkan. Atau didomahkan Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar itu disunatkan digabung satu nafas. Karena Allahu akbar digabung juga satu nafas. Itu sunatnya. Kemudian disunatkan lagi tarji'. Tarji' itu adalah membaca dua kalimat syahadat secara pelan sebelum melantunkannya, mengumandangkannya. Misalnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, asyhadu anna rasul. Itu namanya tarji'. Nah, baru asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi sebelum melantunkan dua kalimat syahadat itu dia sudah membaca secara pelan. Itu sunnat hukumnya. Kemudian meletakkan dua ujung jari di telinga, ya kan? Nah, di jari telinga kanan dan telinga kiri. Tapi kalau yang megang mic lah, telinga kanan kiri tutup, atau telinga kanan. Kemudian lagi disunatkan apa? Iltifat indal hayya 'alah. Disunatkan menoleh ke kanan ketika hayya 'alas shalah dan ke kiri ketika hayya 'alal falah. Ini disunatkan hukumnya. Kecuali ketika azan, ketika azan untuk dirinya sendiri, itu kada perlu ke kanan kiri, kada perlu. Atau untuk mengazankan anak yang baru lahir, itu kada perlu juga kanan kiri ya. Nah kemudian lagi disunatkan ijabatun minal mustami', menjawab. Jadi orang azan itu dijawab. Bagaimana menjawabnya? Yaitu faqulu misla qauli. Ucapkan sesuatu seperti apa nih ucapkannya, kecuali kita hayya 'alas shalah ketika hayya 'alal falah. Misalnya muadzin mengatakan hayya Allahu akbar, Allahu akbar,
maka pendengar pun membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu. Jadi waktu orang azan itu kita disunahkan diam. Kemudian dia mengatakan itu, kita katakan juga dengan pelan. Nah, ketika hayya 'alas shalah, maka baca jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil azim. Jadi sunat. Jadi waktu azan itu berdiam ya, jangan pakai sahan. Nah, di dalam kitab Imam As-Suyuti mengatakan di antara yang bisa menyebabkan mati su'ul khotimah adalah berbincang-bincang ketika orang lain sedang azan. Orang azannya pakai sahan. Nah, itu dikhawatirkan kata Imam As-Suyuti matinya akan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian lagi apa? Disunatkan ketika subuh itu at-taswib. Taswib itu ya, as-salatu khairum minan naum. Nah, itu 2 kali. Kemudian lagi disunatkan azan itu berdiri. Sunat hukumnya berdiri azan. Kemudian lagi disunatkan selesai azan membaca sholawat. Selesai azan membaca sholawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu salawatnya. Biasanya kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa itu ada sunat. Wala yusannu Muhammadur Rasulullah ba'dahuma. Tidak disunatkan membaca Muhammadur Rasulullah sesudah keduanya, sesudah adzan dan sesudah iqamah. Yang sunat itu adalah membaca sholawat. La ilaha illallah. Nah, kita jawab la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, habis itu apa? Disunatkan membaca doanya, yaitu apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was shalatil qa'imah dan selanjutnya. Ya. Nah, itu kebanyakan ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Padahal surat itu membaca sholawat. Disunatkan lagi menghadap kiblat. Nah, karena Sayyidina Bilal ketika azan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sidin menghadap kiblat juga. Nah, kemudian lagi disunatkan apa? Bersuci. Suci artinya sudah berwudu, ya kah? Jangan kada berwudu. Walaupun sahaja ayatnya kada berwudu. Nah, bagusnya itu bersuci. Kemudian lagi yang disunatkan jadi muadzin itu adalah suaranya bagus. Ya kah? Suaranya bagus. Kada bagus nang lain aja. Kemudian adil, artinya orang dapat dipercaya. Nah, belum masuk waktu kena adzan. Nah, jadi mainan. Mesti orang yang adil. Amanah. Nah, ya kah? Adil, amanah, dapat dipercaya. Nah, kemudian lagi iqamah pun demikian juga. Ya kah? Nah, cuman iqamah ini beda dengan adzan adalah temponya lebih cepat. Dan suaranya lebih pelan daripada adzan. Jadi kalau adzan itu nyaring, iqamah itu lebih pelan daripada itu dan lebih cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, pelan, cepat, tidak nyaring. Dan tidak disunatkan meletakkan tangan di telinga, dan tidak disunatkan juga iltifat, berpaling ke sebelah kanan dan berpaling kepada sebelah kiri. Nah, itu cepat. Jangan sampai kena sama nyaring juga. Nah, ada. Ya, sunat tak. Nah, kemudian disunatkan pulang bagi jamaah, ya kah? Kalau sembahyang berjamaah, al-qiyamu ila sholati ba'da intihai minal iqamah. Berdiri untuk melaksanakan sembahyang sesudah selesai iqamah. Jadi berdirinya itu sesudah selesai iqamah. Ya kan? Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hanya berdirian. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu kayak tak. Jadi sesudah selesai iqamah baru berdirian.
Nah, ada juga pendapat yang mengatakan ketika qad qamatis shalah. Nah, ada juga. Ada, tapi yang mau tamatnya adalah ketika selesai. Tapi yang kita lihat kadang baru qomat sudah berdirian betul ya. Jadi anak dapat pahala sunat, selesaikan dulunya qomat baru berdirian. Nah, berdirian. Nah, itu sedikit di antara penjelasan tentang azan dan iqamah. Tentang azan dan iqamah. Adapun yang dimakruhkan di dalam azan itu banyak. Di antaranya tamtid atau tamdid, terlalu panjang. Panjang ban azannya ya kah? Sampai lebih daripada 14 rakaat misalnya. Panjang benar ya kah? Atau azannya tuh dilagu-laguakan. Oh, lagu-laguakannya. Ya kah? Itu makruh juga hukumnya. Ya standar-standar aja lah. Nah, dan makruh juga azan itu dalam keadaan junub atau dalam keadaan berhadas kecil. Nah, makruh hukumnya. Adapun ketika azan lalunya berhadas takantut, itu jangan wudu, lanjutkan aja. Ya, lanjutkan aja. Selain daripada azan itu adalah sunnah sebelum sembahyang, iqamah juga sunnah sebelum sembahyang, maka azan itu juga disunatkan apa? Ketika mengazani anak yang baru lahir, yaitu sunat juga. Karena Nabi Muhammad SAW juga mengazani cucunya Hasan dan Husain. Dan kemudian lagi disunatkan azan itu selain daripada sembahyang adalah ketika sawan. Nah, ketika ada orang sawan diazaninya. Atau ketika terjadinya kebakaran. Aw indal harik. Ketika terjadi kebakaran itu disunatkan azan. Jadi jangan nonton. Kebakaran nonton, jangan azan, ya kah? Azan. Kada masalah, semuanya karena azan kada apa? Ya kan? Azan nah. Senyaring-nyaringnya. Ada kita ya kalau kebakaran nonton ya kah? Sebagian memvideokan, sebagian nonton, sebagian teriak-teriak, tolong ya. Azan, ya kah? Azan. Nah, azan di mana-mana azan. Ya kah? Azan. Jadi sebagian memadamkan, sebagian azan. Itu mempercepat insyaallah daripada padam. Itu sunnah azan. Cuman ada satu pendapat yang menyesatkan, azannya aja telanjang ya. Nah, ini salah juga, iya kah? Itu ditambah-tambahinya, mana boleh telanjang muka aurat. Jadi macam-macam aja. Nang azan nang benar tuh azan ya kah? Menutup aurat. Nah, bagusnya menghadap kiblat kalau bisa. Nah, kemudian lagi kalau ada yang kerasukan mungkin azan bagus juga, ya kah? Nah, itu dan banyak lagi diantaranya disunatkan. Diantaranya lagi apa? Mengantarkan orang anak musafir haji kah, umrah kah? Nah, azan itu sunat juga. Sunat juga. Nah, kemudian lagi selain daripada itu disunatkan sebelum sembahyang itu adalah melafazkan niat. Misalnya usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbil kibati adaan imaman lillahi ta'ala, adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi mengucapkan lafaz niat itu sunat hukumnya. Nah, karena Nabi SAW ketika berhaji pun sini melafazkan niat. Ketika puasa Nabi juga pernah melafazkan niat. Ketika Nabi bertanya kepada Sayyidina Aisyah, wahai Sayyidina Aisyah, adakah makanan untuk hari ini? Ujar Sayyidina Aisyah, kada ada. Nah, kalau kali itu jadi Nabi, aku puasa. Nah, Nabi melafazkan niat puasa, ya kah? Nah, jadi di situ kiasnya dalam mazhab Syafi'i maka disunatkan mustahab melafazkan lafaz niat. Nah, adapun di dalam hati itu wajib. Nah, mengucapkannya itu sunnat. Tapi apabila lafaz niat dengan dalam hati berbeda, maka yang dianggap sah itu yang dalam hati. Ya kah? Yang penting dalam hati itu apa? Itu jadinya. Nah, jadi disunatkan pertama tadi siwak, ya bersiwak ya lah, sikat gigi ya kita lah. Kada ada siwak, sikat gigi, kada sikat gigi, boleh pakai kain yang kasat. Nah, kemudian azan. Kalau untuk jamaah nyaring, kalau untuk pribadi itu sunat di pelan-pelan aja. Iqamat juga disunatkan juga. Nah, kemudian disunat lagi melafazkan niat. Nah, itu
Banyak lagi diantaranya yang sunat-sunat sebelum sembahyang. Diantaranya lagi apa? Membaca suratun nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas min ajitin was. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Nah, itu banyak tak supaya mengusir syaitan. Nah, banyak menjadi orang yang muadzin itu banyak pahalanya, ya kah? Banyak pahalanya. Yughfaru lil muadzin muntaha azani, kata Nabi. Diampuni bagi orang yang muadzin itu sepanjang azannya. Jadi sepanjang azan itu diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Bahkan ada hadis, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala, dan ala nabi lain, ya kalah, ala shaffil muqaddam. Allah Subhanahu wa taala berselawat dan para malaikatnya berselawat atas orang yang berada di shaf yang pertama. Jadi orang sembahyang berjamaah yang di shaf pertama itu khusus mendapatkan salawat dan daripada Allah dan daripada para malaikat. Wal muadzinu yughfaru lahu mada sautih, dan orang muazzin itu diampuni baginya sepanjang suaranya itu. Wa saddaqahu man sami'ahu min ratbin wa yabisin, dan membenarkan akan dia oleh orang yang mendengarkan suaranya daripada yang basah atau benda-benda yang kering. Menjadi saksi kena di akhirat bahwa si fulan bin sepulan itu pada waktu tanggal hari menjadi muazzin. Jadi saksi kena nang meringankan. Walahu ajru man shalla ma'ah, dan baginya pahala orang yang sembahyang bersamanya. Jadi kalau ada orang sembahyang 100, maka 100 orang itu ini dapat juga pahala. Karena berkatnya ma'azani, memanggil orang sembahyangan. Bahkan kata ulama, azan itu jadi muazzin itu lebih afdal daripada jadi imam. Nah, azan itu lebih afdal daripada jadi imam, kata Imam Ramli. Kata Imam Ibnu Hajar, azan sekaligus iqamah itu lebih afdal daripada menjadi imam. Lebih afdal daripada menjadi imam. Nah, kada gampangan jadi muazzin tak? Ya kah? Pertama dosanya diampuni. Allah Subhanahu wa taala bersalawat, ya kah? Kemudian yang mendengarkannya nih, manusia, jin, benda padat, benda cair, semuanya menjadi saksi di hari kiamat. Nah, jadi banyak pahalanya. Bahkan di dalam hadis itu ada, kalau kada salah, man azzana sab'a asinin, ya kah, muhtasiban kutibat lahu bara'atu minan nar, atau kama qala Nabi. Siapa nang azan selama 7 tahun, ya kah, muhtasiban lillahi ta'ala, kutibat lahu, maka dicatat baginya bara'atu minan nar, bebas daripada api neraka. Nah, 7 tahun tapinya, ya kah. Tahu lu nih sampailah 7 tahun nih. Ingat lagi 2013, ya kan? Nah, itu diantaranya banyak lagi tak faedah menjadi muazzin. Nah, tapi intinya adalah, nah kemudian pertanyaannya lagi, apakah setiap sembahyang itu azan? Disunatkan azan kada? Yang disunatkan azan itu adalah sembahyang fardu saja, sembahyang 5 waktu dan sembahyang Jumat. Adapun sembahyang sunat itu tidak disunatkan azan, tapi yang disunatkan itu adalah i'lam. Apabila sembahyang sunatnya itu disunatkan berjamaah, misalnya sembahyang sunat tarawih, itu i'lan, pemberitahuan, as-salatu jami'ah. Nah, itu pemberitahuan, bukan azan. As-salatu jami'ah, boleh dibaca tu, boleh dibaca ta. Yalah, jadi boleh dibaca as-salatu jami'ah boleh, as-salatu jami'ah juga boleh. Itu i'lan. Atau as-salatu sunnata idil adha rahimakumullah. Nah, alam. Apabila sembahyangnya itu tidak disunatkan berjamaah seperti duha, nah itu tidak disunatkan juga. Alam, ya kah? Langsung aja sembahyang doa. Nah, itu adalah sedikit daripada penjelasan kita tentang sunnah-sunnat sebelum mengerjakan sembahyang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.